Kalau berbicara makhluk itu jangan selalu fokus pada yang kelihatan. Karena hidup itu tidak pernah mati. Walaupun orang tua kita hari ini tidak bersama kita lagi secara fisik, tetapi secara spiritual, secara rohani, beliau tidak pernah mengalami kematian. Beliau ada di sini. Menghembuskan napas terakhir ke sini. Bedanya apa yang sudah mati dengan kita? Bedanya yang sudah mati itu ketika menghembuskan napas ke sini, napas enggak diizinkan lagi ke sini. Itu aja. Dan kita yang masih hidup ini, ketika kita menghembuskan napas ke sini, nafas itu cerdas karena masih ada tugas yang harus diselesaikan dan tubuh ini masih layak pakai untuk digunakan sebagai kendaraan, maka nafas ke sini balik lagi memberikan pinjaman kehidupan lagi kepada kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sudah mengalami hidup mati. Karena napas itu masuk berarti hidup, keluar berarti mati, masuk lagi hidup, keluar mati. Jadi lampu yang ada di masjid ini tidak hidup terus, ini hidup mati. Karena di PLN itu pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik tegangannya itu dari 0 maksimum ya sekitar 220 akar 2 volt, turun lagi minimum negatif polarisasinya, naik lagi begitu. Jadi seperti itu, seperti gelombang. Cuma karena PLN itu frekuensinya 50 Hz, 50 Hz itu berarti dalam 1 detik terjadi 50 kali hidup mati. Mata kita tidak sanggup lagi untuk mendeteksi 50 kali hidup mati, lalu kita mengatakan seakan-akan lampu ini hidup terus. Karena kita tidak punya knowledge. Saya kalau ngasih ujian sama mahasiswa yang sederhana saja. Apakah lampu di rumah Anda itu hidup mati atau hidup terus? Udah itu aja soalnya. 5 jam ujiannya. Udah, kalau dia bisa menguraikan terus sampai bagaimana prinsip kerja generator listrik, bagaimana generator menghasilkan GGL induksi, bagaimana kumparan berputar dalam medan magnet sehingga timbul yang namanya arus listrik, apa bedanya arus listrik AC dengan DC, diuraikan tuh. Kalau mahasiswa cerdas keluar tuh rumus-rumusnya. Dari satu pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara detail. Itu namanya orang berilmu. Makanya orang berilmu itu sudut pandangnya luas. Makanya alam semesta itu disebut universe. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Universe berarti kumpulan sudut pandang. Lahirlah berbagai macam ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, kosmologi, astrofisika, astronomi, geofisika, biologi, macam-macam. Berbagai macam ilmu kedokteran, gak ada habis-habisnya. Semua ilmu itu sudut pandang. Yang dipandang sama, objeknya alam yang sama, yaitu alam semesta ini dengan segala isinya. Objeknya semuanya sama, sudut pandangnya berbeda. Ada yang namanya sosiologi, ada namanya psikologi, ada namanya antropologi, macam-macam banyak ilmu. Semakin banyak sudut pandang kita, semakin luas kita memandang, seperti kita naik gunung, maka semakin bijaksana seseorang. Yang masih gampang menyerang orang lain, ketika orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap salah, dihakimi, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tapi ingin dianggap orang terhormat, itu ciri sebenarnya ilmunya nggak kemana-mana. Makanya satu-satunya orang yang tidak bisa ditolong di semesta ini adalah orang yang tidak tahu
tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi karena masyarakat menganggap dia seakan-akan sebagai orang yang tahu, lalu dia memposisikan diri seakan-akan sebagai sumber pengetahuan, maka si ngasih fatwa ini fatwa itu pada orang lain kayak Tuhan aja. Udah jelas di Quran dikatakan sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu. Lah kamu ini yang ilmunya cuma sedikit, pencitraan saja. Makanya tidak boleh menghakimi siapapun. Ketika orang lain melakukan kesalahan pun tidak boleh dihakimi. Karena apa? Biarkan saja. Karena kesalahan yang dia lakukan akan mengajarkan risiko dari kesalahannya. Risiko itu pelajaran yang akan datang pada dia. Ketika dia diajarkan oleh risikonya, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan ketika berubah dengan sendirinya, bukan paksaan dari orang, itu lebih bagus. Makanya bisa jadi kebenaran itu dilahirkan oleh kesalahan. Yang repot itu ketika kita usil, ya. Makanya amalkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Itu aja. Coba damai. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memotret diri kita, melihat sesungguhnya diri kita secara jujur, sejujur-jujurnya, dan semoga keluar dari ruangan ini kita bisa mengalami perubahan kesadaran. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Hidup yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Kita puji Allah membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, memampukan kita untuk melaksanakan semua ilmu yang kita serap hari ini dalam kehidupan kita. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita hari ini agak unik. Saya beri judul hidup itu 10% masalah dan 90% sikap terhadap masalah. Jadi berapa persen? 100%. Mana yang paling besar bobotnya? Masalah atau sikap? Yang paling besar bobotnya adalah sikap terhadap masalah. Ada orang menghina kita, mau dianggap masalah atau tidak dianggap masalah, itu terserah kita. Karena sesungguhnya masalah itu tidak ada awalnya, diadakan oleh kita. Sekarang anggap saja itu masalah, karena dia telah menyakiti saya, dia telah menghina nama baik saya. Anggap itu masalah. Bibitnya itu cuma 10%. Tapi begitu kita lapor ke polisi, pencemaran nama baik, meluangkan waktu, harus di BAP, perlu pengacara, perlu uang kira-kira, bolak-balik ke kantor polisi ngasih bukti, menyita waktu.